Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa, materi kimia kelas 10 IPA semester 2. Tata nama senyawa. Setiap orang mempunyai nama, begitu juga dengan senyawa mempunyai nama yang spesifik. Pemberian nama biasanya berdasarkan nama tempat, nama penemu, atau berdasarkan sifat khas dari senyawa tersebut. Contoh, garam Glauber yaitu natrium sulfat yang ditemukan oleh J.R. Glauber. Salmiak atau amonium klorida, suatu garam yang awalnya diperoleh dari kotoran sapi di dekat kuil di Mesir. Garam natrium bikarbonat digunakan sebagai pengembang kue. Namun, karena setiap tahun para ahli kimia di seluruh dunia dapat mensintesis ribuan jenis senyawa baru, maka perlu aturan untuk mempermudah pemberian nama senyawa dengan tata nama IUPAC. Tata nama senyawa anorganik, senyawa kovalen. Senyawa yang terdiri dari unsur non-logam dan non-logam, logam dan non-logam, asam, basa, serta garam. Urutan penulisan rumus senyawanya. B. Boron, silikon, karbon, arsen, fosfor, nitrogen, hidrogen, sulfur, iodium, brom, klor, oksigen, dan fluor. Nah, sekarang contoh. Amonia, rumusnya NH3. Kenapa NH3 bukan H3N? Karena N berada di sebelah kiri baru H. Air H2O. H di kiri baru O di kanan, bukan OH2. Nama senyawa non-logam pertama, kemudian diikuti non-logam kedua, baru ditambahi akhiran ida. Contoh, HCl, hidrogen H, hidrogen klor Cl. Hidrogen klor tambahi ida, hidrogen klorida atau lebih dikenal asam klorida. H2S, asam sulfida karena sulfur atau hidrogen sulfida. Jika pasangan unsur senyawa dapat membentuk lebih dari satu jenis senyawa, maka diberi angka indeks dalam bahasa Yunani sebagai berikut. Bila jumlahnya 1, diberi awalan mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Indeks 1 untuk unsur yang paling depan tidak perlu diberi awalan mono. Contoh, C-nya 1 cukup karbon, O ini 1 oksida, maka karbon monoksida. O-nya ada 2, karbon dioksida. N-nya 2, dinitrogen, 3 trioksida. Dinitrogen, 4 tetraoksida. Senyawa yang sudah terkenal tidak perlu mengikuti aturan di atas seperti H2O, air, cukup disebut air. NH3, amonia. CH4, metana. Tata nama senyawa ionik. Senyawa yang terbentuk dari unsur logam dan non-logam
umumnya merupakan senyawa ion atau ionik. Logam membentuk ion positif, kation, dan logam non-logam yang membentuk ion negatif disebut anion. Berikut kation-kationnya. Na+, semuanya bermuatan positif, Na+ natrium, K+ kalium, perak atau argentum, magnesium, kalsium, strontium, barium, seng, nikel, aluminium. Sn ada 2, Sn2+ dan Sn4+. Karena muatannya atau biloksnya plus 2, maka timah 2 Romawi. Dibaca timah 2. Plus 4 berarti timah 4. Pb2+, timbal 2, timbal 4. Besi 2, besi 3. Raksa 1, biloksnya 1, raksa 2. Tembaga 1, tembaga 2. Emas, Au itu emas, 1 plus 1, emas 1, emas 3, platina 4, dan amonium. Rumus dan nama senyawa. Logam diikuti dengan non-logam. Menyebut kation terlebih dahulu diikuti nama anion. Contoh, Na+ Cl-, kation anion. Na itu natrium, ini klor, tambah ida, natrium klorida. Muatannya plus 1, ini min 1, kalau dijumlah sama dengan 0, berarti tidak perlu dikalikan, sama-sama 1. Na+, SO4 2-, kalau plus 1 tambah min 2 tidak bisa sama dengan 0, maka dikali silang. 2 ini dikalikan ke kiri, 1 dikalikan ke kanan. Sehingga Na-nya ada 2, SO4-nya ada 1. Natrium sulfat. Al3+ PO4 3-, plus 3 tambah min 3 sama dengan 0. Berarti tidak perlu dikali, tinggal digabung. Al, PO4, namanya aluminium fosfat. Ca2+ PO4 3-, berarti kali silang. Ca-nya kali 3, PO4-nya kali 2. Ca3, PO4 2 kali. Jadi di sini seharusnya ada 3 Ca2+, 2 PO4 3-, jadi Ca3 PO4 2 kali kalsium fosfat. Rumus umumnya seperti ini. BXA+ tambah AYB- membentuk XBYA. X ada B buah, XB. Y ada A buah, YA. Jadi di depan ini, jadi di belakangnya jumlahnya. Kalau di sini A+, kalikan ke sini A, B- kalikan ke sini B-nya. Jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi, nama senyawanya dibedakan dengan menuliskan bilangan oksidasi dalam angka Romawi dan diberi tanda kurung, seperti tadi. Cu2O, O-2 berarti Cu plus 2, bagi 2 plus 1, maka tembaga 1 oksida, karena biloks Cu-nya plus 1. Min 2O, maka Cu-nya plus 2, tembaga 2 oksida, karena biloksnya plus 2. Cl-1 kali 2 min 2, maka Fe-nya plus 2. Besi 2 klorida. Besi 3 klorida. Beberapa senyawa memiliki nama umum atau dikenal nama dagang, nama trivial. Contoh,
Unsur logam dengan muatan atau bilox lebih rendah diberi akhiran O dan akhiran I untuk logam dengan muatan lebih tinggi. Contoh, ini min 1 kali 2 min 2 berarti Fe plus 2. Lebih rendah ini plus 3. Maka ferro, karena Fe itu kan ferrum. Ferroklorida akhirannya O, ferriklorida akhirannya I. Tata nama senyawa asam. Rumus asam terdiri atas ion hidrogen dan suatu anion yang disebut ion sisa asam. Asam adalah senyawa kovalen, bukan senyawa ion. Contoh, H3PO4 berarti 3 buah H+, PO4-nya 1 buah. Muatannya 3 min. Disebut asam fosfat. Karena ini hidrogen asam, ini fosfat, ini ion sisa asam, maka namanya asam fosfat. Beberapa senyawa asam yang lazim. H2SO4, asam sulfat. HNO3, nitrogen, maka asam nitrat. CH3COOH, asam asetat atau asam cuka. H2CO3 ada karbon di sini, maka namanya asam karbonat. Tata nama senyawa basa. Basa adalah zat yang bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion OH-. Jadi cirinya ada OH-. Pada umumnya, basa adalah senyawa ion yang terdiri dari kation logam dan anionnya OH-. Jadi pemberian namanya kation tambah kata hidroksida, OH- hidroksida. Contoh, NaOH, kationnya Na+, anionnya OH-. Ini natrium, ini hidroksida. Natrium hidroksida. CaOH 2 kali. Ca2+, OH-nya ada 2 buah, maka 2 OH-. Ini kalsium, ini hidroksida. Kalsium hidroksida. AlOH 3 kali, berarti Al-nya 3+, tambah 3 buah OH-. Ini aluminium hidroksida. Tata nama senyawa garam. Garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion sisa asam. Rumus dan pemberian nama senyawa garam sama dengan senyawa ion. Contohnya, kation ion positif semua, anion ion negatif, rumus garamnya ini nama garam. Na+ tambah NO3-, NaNO3, ini natrium nitrat. Mg2+, PO4 3- kali silang, Mg3 kali, Mg3, PO4-nya ada 2, berarti Mg3, PO4 2 kali. Magnesium fosfat. Ini kali silang, berarti Fe-nya 2 buah, SO4-nya ada 3. Fe2SO4 3. Besi 3 sulfat. Si3 sulfat. Ini kali 2, Cu-nya kali 2, O-nya kali 1. Cu2O. Tembaga 1 oksida. 3+2- kali silang. Al-nya ada 2. CO3-nya ada 3. Al2, CO3 3 kali. Aluminium karbonat. Tata nama senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa karbon dengan sifat tertentu. Rumus umum, nama lazim atau nama dagang. CH4, metana. CONH2 2 kali, urea.
CH3COOH asam asetat atau cuka. CH3COCH3 aseton untuk membersihkan kuteks. CHI3 iodoform antiseptik mengeringkan luka. HCHO formaldehid untuk bahan pembuatan formalin, bahan pengawet mayat. CHCl3 kloroform untuk obat bius. C12H22O11 sukrosa, gula tebu. C6H12O6 glukosa. C2H5OH etanol atau kadang disebut alkohol, berarti dia adalah etanol. Apakah perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik? Senyawa organik tidak tahan terhadap panas, maka akan terurai pada suhu rendah. Kalau senyawa anorganik kebalikannya, tahan terhadap pemanasan, terurai pada suhu tinggi. Sebagian besar tidak larut dalam air atau pelarut polar, tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Kalau senyawa anorganik, kebalikan, mudah larut dalam air atau pelarut polar. Senyawa organik sukar bereaksi atau reaktif. Anorganik mudah bereaksi. Senyawa organik sukar bereaksi, kalau yang ini mudah bereaksi. Semuanya berikatan kovalen. Kalau anorganik, ada yang berikatan ion dan kovalen. Senyawa organik jika dibakar menghasilkan karbon atau gas CO2. Kalau anorganik, jika dibakar tidak menghasilkan karbon atau gas CO2. Nomor 6. Senyawa organik memiliki struktur rantai atom karbon, CCC. Kalau senyawa anorganik tidak memiliki struktur rantai karbon. Sekarang untuk mendalami materi tata nama, ada baiknya kita latihan soal. Berilah nama senyawa berikut dengan benar. PCl5, CCl4, KCl, MgO, NH4NO3, HClO, HCN, MgOH 2 kali, CuSO4, dan CH4. Kalau sudah yakin dengan jawabannya, untuk mengetahui jumlah jawaban benar dan salah dan pemahamannya sejauh mana tentang materi ini, bisa kita cek kunci jawabannya di belakang. PCl5 fosfor pentaklorida, karbon tetraklorida, kalium klorida, magnesium oksida, amonium nitrat, HClO, asam hipoklorit, asam sianida, magnesium hidroksida, ada OH, tembaga 2 sulfat, dan CH4 metana. Sekian pelajaran kita kali ini. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar di bawahnya. Semoga sukses. Kunci kesuksesan adalah belajar, belajar, dan belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.